Hey ho Pop Gengs! Menjadi mata uang resmi yang berlaku di Indonesia, rupiah dicetak dan diatur peredarannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO atau ISO 4217 IDR. Tapi seperti mata uang lainnya, rupiah pernah beberapa kali menjadi sasaran jahil oleh para tangan-tangan penyebar hoax. Nah, dalam DPV kali ini aku akan membeberkan yang mana fakta dan yang mana hoax tentang mata uang kita. Indonesia pernah mengeluarkan uang kertas edisi khusus untuk merayakan HUT kemerdekaan negara yang ke-75. Pecahan Rp75.000 diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian pembangunan Indonesia selama 75 tahun. Sebagai simbol memperteguh kebinekaan, pecahan dalam bentuk uang kertas ini malah dicurigai bernuansa Tionghoa. Karena di salah satu bagiannya terdapat gambar seorang anak kecil yang mengenakan pakaian adat, yang lalu bergulir lewat unggahan-unggahan, menyandingkannya dengan pakaian yang dikenakan oleh Tom Sanjong dalam kisah Keras Sakti, tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Tapi masa sih rupiah memasukkan baju adat negara lain di edisi khusus kemerdekaan lagi? Oke, mari kita cek faktanya. Nah, ini adalah ragam baju adat Tionghoa yang bisa dilihat ada 4 jenis seperti ini. Sedangkan yang dikenakan nama biksu Tom Sanjong adalah pakaian para biksu di Cina. Dan dari penelusuran, bocah yang ada di uang kertas Rp75.000 tersebut diketahui mengenakan pakaian adat dari suku Tidung, subetnis Dayak yang mendiami pegunungan Kalimantan Timur. Memang agak mirip sih, akun Facebook Sejarah Tidung menjelaskan soal pakaian adat ini. Dan salah satu unggahannya, akun tersebut menyandingkan foto asli anak tersebut dengan gambar uang kertas Rp75.000. Akun ini juga sempat membanggakan diri atas diangkatnya pakaian adat suku Tidung ke dalam uang kertas edisi khusus. Well, klaim soal nuansa Tiongkok berarti keliru ya. Kemudian, masih tentang klaim nuansa Tionghoa, angka 75 yang besar dan 0 yang kecil diklaim sebagai sandi rahasia yang mengartikan 75% aset negara telah dikuasai oleh orang asing. Dalam hal ini adalah China dan Amerika. Namun dari penelusuran medcom.id membahas hal ini ya, dikatakan bahwa angka 75 dibuat lebih besar hanya untuk mempertegas HUT kemerdekaan kala itu. Jadi bisa dipastikan Pop Gengs bahwa tuduhan pecahan Rp75.000 itu bernuansa Tionghoa adalah keliru alias hoax. Oke lanjut, baru-baru ini beredar kabar juga tentang redenominasi rupiah. Dengan beredarnya video uang kertas pecahan Rp100 bergambar wajah Presiden Jokowi. Dominan berwarna merah muda, di uang kertas ini juga terdapat logo Bank Indonesia. Dan di sisi yang satunya adalah gambar Istana Merdeka. Oke, mari kita cek apakah pemerintah akan melakukan penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil? Nah, untuk wacana redenominasi ini, mengutip Tirto, gagasan ini mengemuka saat Darmin Nasution menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur BI, menggantikan Budiono yang menjadi wakil presiden. Tapi ya, menguap mengingat kondisi perekonomian Indonesia dan butuh sosialisasi yang cukup panjang. Lalu, bagaimana dengan pecahan Rp100 tadi? Nah, mengutip Kumparan, Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, Bank Indonesia nggak pernah tuh mencetak uang pecahan Rp100 tersebut. Dan setelah ditelusuri, video ini berasal dari akun TikTok bernama @aku.ijot. Namun telah dihapus sih, dan telah ada klarifikasi langsung dari pengguna ini, bahwa unggahan tersebut adalah salah satu caranya untuk menaikkan pengunjung. Sebenarnya daftar populer juga udah membahasnya di konten rangkuman peristiwa mingguan kala itu, karena emang lagi viral-viralnya. Jadi, redenominasi rupiah dan dikeluarkannya pecahan Rp100 bergambar wajah presiden itu hoax. Baik, kita lanjut lagi ya.
Pernah heboh juga nih simbol dan stempel yang aneh dikatakan sebagai salah satu edisi khusus pecahan uang kertas rupiah. Yang pertama adalah simbol PKI. Dikatakan di pecahan Rp100.000 terdapat simbol tersembunyi, palu arit, atau logo yang pernah digunakan oleh PKI. Menjadi sebuah momok selama bertahun-tahun, wacana ini membuat resah seluruh kalangan. Bahkan sejenak membantu ricuhnya situasi politik dan sosial kala itu. Maka berbondong-bondonglah media besar di Indonesia melakukan cek fakta. Dan didapatkanlah penjelasan bahwa mengutip Tempo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Djoko Raharto meluruskan kabar palu arit kepada ulama dan tokoh agama. Kabar itu dinilai sengaja dihembuskan oknum tertentu untuk merusak perekonomian masyarakat. Bank Sentral Indonesia menegaskan simbol yang menggegerkan dunia maya ini bukanlah simbol PKI, melainkan tanda pengaman atau recto verso yang lazim digunakan dalam mencetak uang. Nah, recto verso ini adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas yang membuat sebuah gambar berada di posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan belakang. Apabila dilihat tanpa diterawang, gambar akan terlihat seperti ornamen yang tidak beraturan. Namun, apabila diterawang, recto verso akan membentuk sebuah gambar yang utuh. So, wacana yang menegaskan bahwa pecahan Rp100.000 terdapat logo palu arit itu keliru ya, alias hoax. Lanjut lagi nih, di channel Hendrik Bopeng, pria ini mengupas tuntas uang Soekarno yang berwarna merah tahun 1964 yang bisa melengkung. Di menit kesekian, ia memperlihatkan detik-detik uang ini melengkung perlahan di telapak tangannya. Di videonya yang lain, uang ini juga diperlihatkan melengkung dengan sangat jelas. Awalnya uang kertas ini ia taruh di atas kertas yang menutup gelas teh hangat. Begitupun yang warna hijau. Fenomena ini pun jadi heboh karena dikatakan sebagai peristiwa mistis. Benarkah demikian? Baik, dari channel Info Uang dijelaskan bahwa uang tersebut adalah uang souvenir yang tidak ada tanda airnya. Seorang kolektor di channel tersebut lalu memperlihatkan koleksi uang asli dari Soekarno dari semua pecahan. Dan bukan tahun 1965, tapi 1960. Uang Soekarno asli saat dites tidak melengkung seperti yang ditunjukkan. Yang melengkung itu karena bahannya aja. Jadi bisa dipastikan uang Soekarno melengkung mistis adalah hoax.